Hai semua! Di video kali ini kita mau berbicara tentang bioteknologi dan aplikasinya. Jangan kabur dulu ya. Kalau orang-orang dengar kata bioteknologi, tuh kesannya berat, susah, apaan tuh? Sebenarnya aplikasi bioteknologi itu ada loh di sekitar kita. Tujuan video kali ini adalah supaya kalian pun lebih mengerti dan tidak terintimidasi dengan kata bioteknologi. Nah, mungkin aja kalian ada yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam, ataupun mungkin juga bisa terinspirasi untuk bisa membuka usaha misalnya yang berhubungan dengan bioteknologi. Bioteknologi itu intinya adalah teknologi yang menggunakan makhluk hidup untuk membuat suatu produk. Salah satu contoh produk bioteknologi yang mungkin kalian sering jumpai sehari-hari itu adalah tempe. Tempe kan sebenarnya berasal dari fermentasi kacang kedelai dengan bantuan ragi. Dan kalau kalian nggak tahu, ragi ini adalah sebenarnya sejenis jamur ya. Nah, makanya tempe bisa dianggap sebagai aplikasi bioteknologi. Nah, tapi bukan cuma itu aja. Sebenarnya aplikasi bioteknologi itu luas sekali. Dan saking luasnya, aplikasinya pun bisa dikategorikan ke dalam 10 warna. Dan inilah yang menurut saya sangat menarik ya. Karena bisa bermacam-macam sekali penggunaannya. Yuk kita langsung kupas aja. Aplikasi bioteknologi yang mungkin paling sering kalian dengar itu yang biasanya tergolong ke dalam 3 warna, yaitu merah, putih, dan hijau. Warna merah melambangkan aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan dan perobatan. Nah, ini mencakup penggunaan organisme untuk produksi obat-obatan, seperti misalnya untuk produksi insulin, atau antibiotik, atau juga mungkin untuk memproduksi vaksin. Dan selain itu, ini juga mencakup terapi regeneratif seperti stem cell, atau organ buatan, dan juga alat-alat diagnostik untuk penyakit. Warna putih mencakup aplikasi bioteknologi di bidang perindustrian. Beberapa organisme juga digunakan untuk membantu memproduksi barang-barang dalam skala besar. Contohnya misalnya produksi etanol dengan cara fermentasi, atau juga dengan memproduksi beberapa bahan-bahan makanan, atau untuk memproduksi kosmetik seperti botox dalam skala besar ya, atau juga untuk misalnya mengolah biofuel dari minyak kelapa sawit. Warna hijau mencakup aplikasi bioteknologi di bidang pertanian. Kalau kalian pernah makan anggur yang nggak ada bijinya, misalnya, ini sebenarnya adalah salah satu bentuk aplikasi bioteknologi yang telah berhasil merekayasa anggur sehingga buahnya tidak ada biji. Selain itu, ada juga beberapa organisme yang juga digunakan untuk meningkatkan kualitas pupuk ataupun pestisida. Oke, itu adalah 3 warna yang paling umum ya. Nah, di luar 3 warna ini, ada lagi 7 warna aplikasi bioteknologi yang juga merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan. Ada warna biru yang berkaitan dengan aplikasi bioteknologi di bidang perairan atau kelautan. Ini bisa meliputi teknologi untuk membudidayakan ikan misalnya, supaya lebih cepat berkembang biak, atau misalnya supaya lebih kuat terhadap penyakit. Ataupun bisa juga menggunakan hewan atau tumbuhan air untuk konservasi lingkungan. Lalu ada warna kuning, di mana ini aplikasi ini berkaitan dengan makanan. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan teknologi yang bisa menambah faedah di makanan kita. Misalnya dengan cara menambahkan nutrisi ke dalam makanan, ataupun dengan cara membuang zat yang bisa menimbulkan alergi. Selain itu, kalau kalian pernah dengar Impossible Meat, ini adalah sebenarnya salah satu bentuk aplikasi bioteknologi di mana daging ini dibuat di dalam lab dari sumber-sumber nabati tanpa menggunakan sumber hewan sama sekali. Warna berikutnya adalah warna abu-abu yang merupakan aplikasi bioteknologi yang bisa membantu membersihkan lingkungan. Contohnya, misalnya ada organisme yang dikembangkan untuk bisa membersihkan limbah. Ataupun yang baru-baru ini ada kantong plastik yang terbuat dari singkong sehingga dia bisa terurai di dalam tanah. Oke, nah warna berikutnya adalah warna emas, yaitu aplikasi bioteknologi yang ada hubungannya dengan komputer dan data. Ini bidang yang tentunya juga sedang maju dengan pesat ya, apalagi dengan adanya teknologi komputer yang sudah bisa mengakses dan juga menganalisis banyak sekali data yang sudah dikumpulkan seperti data mengenai genom, ataupun proteom, dan juga misalnya metabolisme. Nah, warna coklat adalah aplikasi bioteknologi yang berhubungan dengan daerah gurun. Ini jujur aja saya juga kurang tahu mengenai contoh-contohnya, tapi tujuannya adalah untuk mengembangkan teknologi yang bisa memajukan kondisi tanahnya yang di daerah gurun, yang kering dan panas itu, dan juga untuk mengembangkan organisme dan tumbuhan-tumbuhan yang kemudian bisa hidup
lebih baik di daerah ini. Warna berikutnya adalah warna ungu. Ini sedikit berbeda ya dari warna yang lain, karena kategori ini mencakup segala aspek legal yang berhubungan dengan bioteknologi. Mulai dari hukumnya, mulai dari moral, dan juga etisnya. Bioteknologi ini kan kegunaannya bisa kontroversial. Misalnya kalau kalian pikirkan tentang stem cell yang berasal dari embrio, atau cloning, atau misalnya mengedit gen tumbuhan atau hewan ataupun manusia. Ini semua adalah hal-hal yang sangat sensitif. Jadi perlu sekali ada keahlian untuk bisa mendiskusikan hal-hal seperti ini. Kenapa? Supaya ada yang bisa membuat keputusan mengenai diperlukannya hukum atau undang-undang. Misalnya untuk melindungi hak cipta, mencegah eksploitasi, ataupun misalnya untuk melindungi moral, atau juga menjaga keamanan manusia, dan sebagainya, macam-macam. Nah, yang terakhir ini adalah warna hitam. Ini berpusat ke aplikasi bioteknologi yang berhubungan dengan peperangan dan pertahanan. Saya nggak mau diskusi lebih dalam ya mengenai hal ini, tapi saya cuma mau menekankan bahwa bioteknologi itu sama seperti teknologi lainnya. Itu tergantung siapa yang menggunakannya, apakah itu untuk kebaikan atau sebaliknya. Nah, dari contoh-contoh yang disebutkan ini, mungkin kalian sudah bisa sadari ya, bahwa aplikasi bioteknologi dan contoh-contohnya, beberapa itu bisa mencakup lebih dari satu warna. Contohnya, misalnya produksi obat kanker, dan kalau kalian pikir produksi obat kanker dalam skala besar, kalian harus menggabungkan aplikasi bioteknologi dari warna merah dan juga warna putih. Atau juga misalnya kalau kalian menggunakan data-data dan program komputer untuk menganalisis data yang kalian dapat dari tumbuhan atau ekosistem lahan padi misalnya, itu sudah menggunakan aplikasi bioteknologi di warna emas dan warna hijau. Dan perlu diketahui juga, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa aja nanti muncul warna-warna yang baru. Oke, sekian ya sekilas info tentang bioteknologi. Semoga bisa menambah pengetahuan. Bila ada yang kurang jelas atau kalian ingin tahu lebih dalam tentang bioteknologi, silakan komen ya di video ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video berikutnya.